Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kami dari kelompok Endap pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan pemesanan tiket pada wahana rekreasi dunia fantasi Dufan dalam rangka memenuhi UAS Praktikum Analisis Perancangan Sistem Informasi 2. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Zeki Pradana dengan NIM belakang 106. Dengan saya, Hauna Disti dengan NIM akhiran 008. Saya Dian Rizkyanti dengan NIM akhir 009. Saya Elsa Claudia Rolina Selitonga dengan NIM akhiran 021. Saya Muhammad Fikri Ramayandi dengan di belakang 099. Untuk yang akan dibahas pada presentasi kali ini, ada proses bisnis pembelian tiket Dufan, use case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram, state diagram, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses bisnis pembelian tiket Dufan. Nah, jadi yang pertama itu, customer dapat membuka situs web, lalu melakukan registrasi dan mengisi berbagai data seperti username, password, dan identitas pribadi. Apabila sudah memiliki akun, customer dapat langsung melakukan login. Setelah melakukan login, customer dapat memilih jenis tiket sesuai tanggal yang diinginkan. Tiket tersebut terdiri dari tiket reguler dan annual pass beserta periodenya. Customer juga dapat memilih promo yang tersedia pada tiket. Setelah itu, customer diarahkan ke menu pembayaran. Customer dapat memilih metode pembayaran. Metode pembayaran yang tersedia terdiri dari dompet digital, bank, Indomaret, dan Alfamart. Apabila customer tidak melunasi pembayaran selama 1 jam 30 menit, maka pemesanan tiket akan gagal secara otomatis. Setelah melakukan pembayaran, customer akan mendapatkan konfirmasi pembayaran melalui email dan WhatsApp. Baik, selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram adalah suatu diagram yang digunakan untuk menunjukkan keterkaitan antara aktor dan juga sistem dalam suatu kegiatan atau interaksi. Diagram ini biasanya digunakan dalam berbagai hal, contohnya seperti pengembangan perangkat lunak. Tujuan utama dari dibuatnya use case adalah untuk memberikan informasi kepada user atau klien terkait dengan permintaan mereka. Inilah kenapa use case biasanya dibuat sesederhana mungkin dan seringkas mungkin. Tujuannya agar user bisa dengan mudah memahami informasi yang ada pada use case tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen use case diagram. Yang pertama itu ada aktor. Aktor itu mewakili apa sih? Aktor mewakili peran orang atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua yaitu use case. Use case adalah abstraksi dan interaksi antara sistem dan interaksi antar sistem dan aktor. Yang ketiga yaitu association. Association yaitu abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang keempat yaitu generalisasi. Generalisasi menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Yang kelima yaitu include. Include menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang terakhir yaitu extend. Extend menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsionalitas dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Selanjutnya di sini ada use case diagram dari studi kasus yang kita ambil yaitu pemesanan tiket Dufan. Di sini terdapat dua aktor. Yang pertama customer sebagai aktor aktif dan yang kedua ada sistem sebagai aktor pasif. Nah, di sini customer sebagai aktor yang melakukan pembelian tiket dan sistem sebagai aktor yang melakukan verifikasi pembayaran, verifikasi pemesanan, verifikasi akun, dan mengirim etiket melalui email dan nomor WhatsApp. Nah, di sini juga terdapat beberapa use case yang ada. Yang pertama adalah melakukan registrasi, di mana customer akan mengisi email, data diri, dan password, lalu sistem akan menyimpan data-data tersebut. Lalu di sini juga ada use case melakukan login. Di sini customer akan memasukkan email dan password yang telah terdaftar tadi, dan sistem akan memvalidasi email dan password tersebut. Lalu di sini ada use case cek ketersediaan tiket. Di sini customer akan mengecek tiket yang tersedia, lalu sistem akan menampilkan tiket yang tersedia. Lalu ada use case melakukan pemesanan. Di sini customer harus memilih jadwal kedatangan, lalu memilih jenis tiket juga. Nah, jenis tiket ini ada dua, tiket annual pass dan tiket reguler.
Lalu ada use case melakukan pembayaran. Di sini customer dapat memilih jenis pembayaran yang ada seperti Indomaret, Alfamart, link aja, bank, dompet digital, dan mobile banking. Terus ada use case mengirim etiket melalui email dan WhatsApp. Di sini sistem akan mengirim etiket kepada customer melalui email atau nomor WhatsApp. Lalu ada use case melihat data riwayat transaksi. Di sini sistem akan mengirim riwayat transaksi pada customer dan customer dapat melihat riwayat transaksi tersebut. Lalu yang terakhir ada melakukan logout. Di sini customer dapat melakukan logout apabila telah melakukan proses pembayaran tiket. Dan sistem akan memproses logout customer tersebut. Sekarang kelas diagram. Kelas diagram ini adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atribut, metode, dan hubungan antar objek. Kelas diagram ini juga disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Fungsi utama dari kelas diagram ini adalah untuk menggambarkan struktur sebuah sistem pemrograman. Selanjutnya di sini ada komponen kelas diagram. Nah, jadi yang pertama itu ada generalization, yaitu adalah hubungan di mana objek anak atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk atau encaster. Lalu yang kedua ada near association, yaitu adalah upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Lalu yang ketiga ada class, yaitu adalah himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Lalu selanjutnya yang keempat ada collaboration, yaitu adalah deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Lalu yang kelima ada realization, yaitu ada operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Lalu selanjutnya ada dependensi, yaitu adalah hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Lalu ada association, yaitu adalah apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Baik, selanjutnya ada kelas diagram dari pemesanan tiket Dufan. Nah, pada kelas diagram ini terdapat 4 kelas master dan 2 kelas tambahan dari spesifikasi kelas tiket. Yang pertama, kelas customer. Kelas customer ini memiliki beberapa atribut, ada ID customer, nama customer, alamat customer, nomor telepon, dan email customer. Lalu ada operasinya cari, ubah, tambah, dan hapus. Dan kelas selanjutnya ada kelas pemesanan, terdapat beberapa atributnya, yaitu ada ID pemesanan, ID customer, ID tiket, ID transaksi, rincian pemesanan, voucher harga, dan durasi pembayaran. Lalu ada operasinya yaitu cari, tambah, dan hapus. Nah, hubungan antara kelas customer dengan kelas pemesanan ini adalah one to many, di mana satu customer dapat melakukan banyak pemesanan. Begitupun sebaliknya, banyak pemesanan dapat dilakukan oleh satu customer. Ke kelas selanjutnya yaitu kelas transaksi. Pada kelas transaksi terdapat beberapa atributnya, yaitu ada ID transaksi, metode pembayaran, tanggal transaksi, total bayar, dan riwayat transaksi. Lalu ada operasinya cari, tambah, dan hapus. Hubungan antara kelas transaksi dengan kelas pemesanan yaitu one to many, di mana satu kali transaksi dapat memuat banyak pemesanan, begitupun sebaliknya banyak pemesanan bisa dilakukan hanya dengan satu kali transaksi. Lanjut ke kelas tiket. Pada kelas tiket ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada ID tiket, jenis tiket, jadwal tiket, dan harga tiket. Lalu ada operasinya cari, ubah, tambah, dan hapus. Dan hubungan antara kelas tiket dengan kelas pemesanan yaitu many to one, di mana banyak tiket dapat dipesan hanya dengan satu kali pemesanan, begitupun sebaliknya satu pemesanan itu bisa memuat banyak tiket. Nah, pada kelas tiket ini digeneralisasi menjadi dua, yaitu kelas annual pass dan kelas reguler, di mana kelas tiket sebagai kelas parent dan kelas annual dan kelas reguler ini sebagai kelas child. Yang pertama, dari spesifikasi kelas annual pass terdapat beberapa atributnya, yaitu ada ID annual card, harga, stok, dan masa berlaku, lalu ada operasinya cari, tambah, ubah, dan hapus. Nah, hubungan antara kelas annual pass dengan kelas tiket yaitu one to one. Selanjutnya ada kelas reguler, terdapat beberapa atributnya, yaitu ada ID regular card, harga, stok, dan masa berlaku. Lalu ada operasinya cari, tambah, ubah, dan hapus. Hubungan antara kelas reguler dengan kelas tiket yaitu one to one.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Activity diagram itu apa sih? Dalam bahasa Indonesia, activity diagram atau diagram aktivitas merupakan diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Atau berdasarkan pengertian lain, activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Activity diagram berfungsi untuk menganalisis diagram use case dengan cara mendeskripsikan aktor, tindakan yang perlu dilakukan, dan kapan harus terjadi. Selanjutnya di sini ada komponen-komponen dari activity diagram. Yang pertama ada status awal, itu sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Lalu ada komponen aktivitas, aktivitas yang dilakukan sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Lalu ada komponen percabangan atau decision, yaitu percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Lalu ada komponen penggabungan atau join, penggabungan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas, lalu digabungkan menjadi satu. Lalu ada komponen status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Lalu ada komponen swimlane. Swimlane ini memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Nah, berikut ini adalah activity diagram register. Pertama dimulai dari customer membuka website Dufan, setelah itu membuka halaman register, di mana sistem akan menampilkan halaman register. Setelah itu, customer dapat mengisi username dan password. Di mana setelah customer mengisi username dan password, sistem akan mengirim kode OTP. Customer pun bisa mengisi kode OTP yang telah dikirim tersebut, dan sistem akan melakukan cek. Jika kode OTP tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa kode OTP tidak valid. Namun jika kode OTP yang diterima valid, maka sistem akan menampilkan perintah untuk mengisi data diri selanjutnya. Nah, setelah itu customer dapat mengisi data diri selanjutnya berupa nama, nomor telepon, jenis kelamin, dan tanggal lahir, di mana sistem akan menyimpan data tersebut. Dan sistem akan menampilkan akun berhasil dibuat dan menampilkan halaman login bagi customer. Selanjutnya di sini ada activity diagram login. Nah, jadi di sini kita ada dua swim lane, yaitu customer dan sistem. Nah, jadi yang pertama-tama itu customer bisa membuka halaman login, lalu sistem akan menampilkan halaman login. Lalu dilanjutkan dengan customer yang bisa memasukkan username dan password, dan nantinya akan dicek di dalam sistem username-nya. Nah, jadi di sini jika username-nya itu belum terdaftar, nantinya sistem akan menampilkan pesan yaitu username tidak terdaftar dan akan dikembalikan lagi dengan customer yang harus memasukkan username dan password-nya kembali. Tapi kalau misalkan username-nya sudah terdaftar, akan dilanjutkan dengan pengecekan password. Sama seperti sebelumnya, jika password-nya salah, nantinya akan ditampilkan pesan yaitu password salah dan akan dikembalikan lagi ke memasukkan username dan password. Tapi jika password-nya benar, akan dilanjutkan dengan menampilkan halaman utama. Baik, selanjutnya ada activity diagram forgot password. Pada activity diagram forgot password ini terdapat dua streamline, yaitu ada customer dan ada sistem. Yang pertama, customer dapat menekan option forgot password pada halaman login, lalu sistem akan menampilkan halaman forgot password. Setelah itu, customer dapat memasukkan email dan sistem akan mengecek email. Apabila emailnya tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan email tidak terdaftar dan customer akan diarahkan untuk memasukkan email kembali. Namun apabila emailnya valid, sistem akan mengirim link reset password ke email pribadi dan customer dapat membuka link reset password tersebut. Lalu sistem akan menampilkan form mengubah password dan customer akan memasukkan password yang baru. Setelah itu, sistem akan memverifikasi password baru. Selanjutnya, sistem dapat menyimpan password yang baru, lalu sistem menampilkan halaman login. Baik, di sini saya akan menjelaskan activity diagram pemesanan. Dalam activity diagram pemesanan terdapat dua swimline, yaitu yang pertama customer dan juga swimline system.
Diawali dengan customer yang berhasil melakukan login, kemudian sistem akan menampilkan dashboard dan menampilkan pilihan tanggal reservasi. Selanjutnya, customer dapat memilih tanggal reservasi dan sistem akan mencari ketersediaan tiket yang sudah customer pilih. Selanjutnya, setelah mencari ketersediaan tiket, sistem akan menampilkan jenis tiket dan customer dapat memilih jenis tiket tersebut. Selanjutnya, customer dapat memesan tiket dan apabila customer sudah memesan tiket, akan diverifikasi data pemesanannya. Di sini terdapat decision atau percabangan antara verifikasi gagal dan verifikasi berhasil. Jika verifikasi gagal, customer akan kembali memesan tiket. Tetapi jika berhasil, maka customer dapat melakukan pembayaran. Setelah itu, sistem akan memverifikasi pembayaran. Di sini juga terdapat dua percabangan antara verifikasi pembayaran yang gagal dan verifikasi pembayaran yang berhasil. Jika verifikasi pembayaran gagal, maka customer akan diarahkan untuk melakukan pembayaran kembali. Tetapi jika verifikasi pembayaran berhasil, maka sistem akan menyimpan data dan tidak perlu menunggu lama lagi, sistem akan mengirim etiket. Setelah itu, customer dapat menerima etiket tersebut. Selanjutnya di sini ada activity diagram dari melihat riwayat transaksi. Di sini ada dua aspek lain. Yang pertama customer dan sistem. Pertama-tama customer berhasil login, lalu sistem akan menampilkan halaman utama. Lalu customer memilih riwayat transaksi pada halaman utama, dan sistem akan mengambil data riwayat transaksi tiket. Di sini terdapat decision. Yang pertama, jika data tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan pesan belum ada transaksi pemesanan tiket, dan customer harus memilih riwayat transaksi ulang. Namun jika data tersedia, maka sistem akan menampilkan riwayat transaksi pemesanan tiket. Berikut untuk activity diagram logout. Pertama dimulai dari customer yang melakukan berhasil login, di mana sistem akan menampilkan halaman utama. Sekarang customer dapat memilih untuk melakukan logout, di mana sistem akan menampilkan apakah kamu ingin logout. Jika customer memilih tidak, maka sistem akan kembali menampilkan halaman utama, sementara jika customer memilih ya, maka customer berhasil melakukan logout dan activity diagram logout selesai. Selanjutnya di sini ada sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Baik, selanjutnya ada komponen dari sequence diagram. Yang pertama ada activation box. Activation box merupakan komponen berbentuk persegi panjang yang mempresentasikan waktu yang dibutuhkan suatu objek untuk menyelesaikan tugas tertentu. Semakin lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas pada suatu objek, maka komponen ini akan berubah semakin panjang. Lalu ada aktor. Aktor merupakan komponen berbentuk stick figure. Komponen ini bertindak sebagai perwakilan seorang pengguna yang berinteraksi baik di dalam maupun di luar sistem. Selanjutnya ada lifelines. Komponen ini berbentuk seperti garis putus-putus. Lifelines bertugas untuk menunjukkan kejadian berurutan yang terjadi pada suatu objek selama proses pembuatan grafik berlangsung. Lalu ada loop condition. Komponen option loop berbentuk seperti gambar kotak file atau dokumen. Komponen ini bertugas untuk melakukan skenario pemodelan jika keadaannya hanya akan terjadi pada kondisi tertentu. Lalu selanjutnya ada synchronous message. Komponen synchronous message dibuat dengan simbol panah ke kanan dengan garis panah tebal. Simbol ini nantinya akan memberi isyarat bila pengirim harus menunggu respon pesan sebelum melanjutkannya. Lalu ada replay message. Komponen replay message digambarkan dengan simbol panah ke kiri putus-putus yang berarti pesan ini merupakan balasan untuk sebuah panggilan tertentu. Lalu ada delete message. Komponen delete message disimbolkan bertugas untuk menghapus sebuah objek. Baik, selanjutnya ada asynchronous message. Asynchronous message merupakan
pesan yang tidak memerlukan respon sebelum pengirim melanjutkan aktivitas. Elemen ini hanya berupa panggilan penyerta dalam sequence diagram. Dan yang terakhir ada message return. Message return bertindak sebagai penggambaran hasil dari pengiriman pesan dan ditunjukkan dengan arah simbol dari kanan ke kiri. Nah, selanjutnya di sini ada sequence diagram dari registrasi akun. Pertama, customer akan mengakses website terlebih dahulu, lalu memilih menu register pada halaman login. Nah, pada halaman register ini, customer harus memasukkan email, identitas diri, dan password. Lalu, sistem akan memeriksa data-data tersebut. Di sini terdapat optional fragment, di mana jika email valid, maka sistem akan menyimpan data-data tersebut dan menampilkan register berhasil pada halaman login. Lalu, namun jika email tidak valid, akan menampilkan output email tidak valid pada halaman login. Berikut untuk login sequence diagram dari pemesanan tiket Dufan. Pertama dimulai dari customer mengakses website pada halaman login dan juga memasukkan email dan password. Di halaman login tersebut akan memvalidasi email dan password ke dalam sistem. Setelah itu halaman utama pun akan juga melakukan cek dengan sistem. Terdapat dua skenario yang akan terjadi setelahnya. Jika login berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Namun jika login gagal, di mana email atau passwordnya salah, maka sistem akan mengirim pesan untuk customer dapat kembali ke halaman login. Selanjutnya di sini ada sequence diagram forget password. Nah, jadi di sini itu pertama-tama customer dapat mengakses website, lalu nantinya akan muncul halaman login. Lalu dilanjutkan dengan customer dapat memilih menu forget password. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan customer yang memasukkan email di halaman forget password. Lalu dilanjutkan dengan nantinya divalidasi di dalam sistem dan akan dicek juga emailnya di dalam sistem. Di sini kami juga menggunakan combination fragment yang opsional. Nah, jadi di sini ada dua pilihan, yaitu email valid sama email tidak valid. Jadi kalau misalkan emailnya valid, nantinya sistem akan mengirim email link reset password. Lalu dilanjutkan dengan mengakses link reset password, lalu memasukkan password baru. Dan dilanjutkan dengan memverifikasi password di dalam sistem. Nah, di sini kami juga menggunakan combination fragment opsional lagi untuk memisahkan password yang terverifikasi sama password yang tidak terverifikasi. Kalau misalkan passwordnya itu terverifikasi, maka nantinya akan menyimpan password baru ke dalam sistem dan akan dilanjutkan dengan menampilkan halaman login kembali. Tapi kalau misalkan passwordnya tidak terverifikasi, nantinya akan diberitahu bahwa password tidak bisa dipakai. Nah, kembali lagi ke combination fragment yang pertama tadi, jika emailnya tidak valid, maka akan diberitahu juga bahwa email tidak valid. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemesanan sequence diagram pemesanan tiket Dufan. Yang tahapan pertama yaitu diawali customer dengan memilih menu memesan tiket pada halaman website. Boleh dibuka linknya? Baik. Setelah berhasil, customer memilih tanggal kedatangan pada lifeline atau bisa kita sebut dengan halaman pemesanan. Setelah customer memilih tanggal kedatangan, halaman pemesanan akan mengirim data tersebut untuk diverifikasi kepada sistem. Nantinya, setelah verifikasinya berhasil, akan mencari dan mendapatkan data jadwal tiket kepada sistem, dan hasil yang sudah didapatkan akan ditampilkan, yaitu jenis tiket tadi pada halaman pemesanan. Nantinya, customer dapat memilih jenis tiket yang tersedia dan menekan tombol pemesanan di halaman pemesanan. Setelah itu, pemesanan akan diverifikasi oleh sistem. Nah, jika berhasil, maka hasilnya akan ditampilkan kembali kepada halaman pemesanan untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu pembayaran. Pada proses pembayaran, terdapat optional fragment diawali dengan customer melakukan pembayaran di halaman pembayaran. Kemudian, pembayaran tersebut akan divalidasi oleh sistem, dan nantinya hasil yang didapatkan akan diberikan di proses halaman pembayaran. Nah, jika proses gagal,
Jika proses pembayaran berhasil, akan dilanjutkan pada proses simpan data. Tetapi jika pembayaran gagal, akan menampilkan verifikasi pemesanan gagal di halaman pemesanan. Kembali lagi, jika proses pembayaran berhasil, terdapat alternatif multiple fragment untuk proses simpan data. Proses simpan data akan dikirim di halaman pembayaran kepada sistem. Jika berhasil, sistem akan mengirim etiket kepada customer. Tetapi jika tidak, akan menampilkan konfirmasi gagal di halaman pembayaran. Selanjutnya ada riwayat transaksi sequence diagram pemesanan. Yaitu yang pertama, diawali dengan customer dapat mengakses website di halaman utama. Kemudian, membuka profil pribadi kepada sistem. Dari halaman utama juga akan melakukan proses untuk memilih riwayat transaksi di halaman sistem. Nantinya, sistem akan menampilkan riwayat transaksi kepada customer. Selanjutnya di sini ada sequence diagram logout akun. Di sini customer dapat memilih menu logout pada halaman utama. Lalu sistem akan memverifikasinya. Kemudian sistem akan menampilkan pesan apakah kamu ingin logout. Lalu customer memilih iya dan akan diverifikasi oleh sistem. Setelah sistem memverifikasi, proses logout tersebut berhasil. State diagram. State diagram ini adalah diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem. State diagram itu biasanya mendeskripsikan semua kondisi yang mungkin muncul sebagai sebuah objek, begitu pula dengan sebagai sebuah event. Elemen-elemen di dalam state diagram itu adalah kotak yang merepresentasikan state sebuah objek dan tanda panahnya itu untuk menunjukkan perpindahan dari state ke state yang selanjutnya. Bagian aktivitas dari simbol state ini akan menggambarkan aktivitas objek yang akan dilakukan selama di dalam state tersebut. Selanjutnya di sini ada komponen state diagram. Yang pertama itu ada state. State atau status adalah keadaan sistem pada waktu tertentu. Lalu yang kedua ada initial state, yaitu adalah start atau initial state adalah state atau keadaan awal pada saat sistem mulai hidup. Lalu ada final state. End atau final state adalah state keadaan akhir dari daur hidup suatu sistem. Lalu ada choice. Choice adalah notasi yang menandakan kontrol cabang aliran berdasarkan decision point. Lalu ada join node. Join node ini adalah node kontrol yang menyinkronkan banyak aliran. Join node memiliki beberapa tepi masuk dan satu tepi keluar. Lalu ada fork. Fork node adalah node kontrol yang membagi aliran menjadi beberapa aliran bersamaan. Fork node memiliki satu tepi masuk dan beberapa tepi keluar. Lalu ada transition, yaitu adalah sebuah kejadian yang memicu sebuah state object dengan cara memperbarui satu atau lebih nilai atributnya. Lalu ada composite state, yaitu adalah pembagian state menjadi dua atau lebih substatus bersamaan atau menjadi substatus yang terpisah. Lalu ada submachine state. State machine diagram adalah teknik yang umum digunakan untuk menggambarkan behavior sebuah sistem. Hal ini digunakan untuk membantu analis perancang dan pengembang untuk memahami perilaku objek pada sistem. Baik, selanjutnya ada state diagram dari pemesanan tiket Dufan. Yang pertama, bisa dimulai dengan start, lalu apabila customer-nya tidak memiliki akun, maka akan masuk ke halaman registrasi. Nah, pada halaman register ini, customer dapat mengisi form register, lalu pada saat mengisi form register itu, customer bisa meng-entry email, entry username, entry password, dan data diri. Lalu customer akan menerima kode OTP. Apabila customer belum menerima kode OTP, maka customer akan diarahkan untuk mengisi form register. Lalu apabila customer sudah dikirim kode OTP-nya, maka customer bisa langsung ke halaman login. Apabila customer-nya lupa password,
customer bisa masuk ke halaman forgot password dengan cara mengklik halaman forgot password, lalu customer bisa mengentry email pada halaman validasi email. Apabila emailnya tidak valid, maka customer akan diarahkan ke halaman forgot password kembali. Namun apabila emailnya valid, maka customer akan mendapatkan link reset password dan customer bisa mengentry password baru pada halaman reset password. Apabila passwordnya tidak dapat digunakan, maka customer akan diarahkan kembali untuk mengentry password yang baru pada halaman reset password. Apabila passwordnya dapat digunakan, maka customer bisa ke halaman login. Apabila customer bisa atau sudah memiliki akun, maka customer bisa ke login. Yang pertama, customer bisa mengklik halaman login, lalu customer dapat mengentry email dan entry username pada halaman validasi login. Apabila akunnya gagal ditemukan, maka customer akan kembali ke halaman validasi login. Apabila akunnya berhasil ditemukan, maka customer akan masuk ke halaman utama. Nah, pada halaman utama ini customer dapat membuat pemesanan. Pada halaman pemesanan, bisa dikebawain. Pada halaman pemesanan dengan cara customer dapat mengklik halaman pemesanan, lalu customer dapat mengentry tanggal kedatangan dan entry diskon pada halaman jadwal kedatangan, dan customer dapat memilih jenis tiket pada halaman jenis tiket. Nah, jenis tiket ini terbagi menjadi dua, yaitu ada jenis tiket 1 dan jenis tiket 2. Pada jenis tiket 1, customer dapat memilih tiket reguler, dan pada jenis tiket 2, customer dapat memilih tiket annual pass. Lalu setelah customer memilih jenis tiket, pemesanan customer tersebut diverifikasi dan customer diarahkan untuk memilih metode pembayaran pada halaman pembayaran. Nah, pada halaman pembayaran ini customer dapat memilih metode, dan di sini terdapat beberapa metode yang tersedia. Bisa melalui bank, dompet digital, Alfamart, Indomart, mobile banking, dan link aja. Lalu setelah customer melakukan pembayaran customer tersebut divalidasi. Apabila validasinya gagal, maka customer akan diarahkan untuk ke halaman pemesanan kembali. Apabila validasinya berhasil, maka sistem akan mengirim etiket. Dan setelah customer telah memesanan, customer dapat kembali ke halaman utama. Nah, setelah customer melakukan pemesanan, customer dapat melihat riwayat transaksinya pada halaman transaksi. Dengan cara yang pertama, customer dapat mengklik halaman transaksi, lalu apabila terdapat pemesanan, customer dapat mengklik tiket yang sudah dipesan, jenis tiketnya, dan tanggal kedatangan tiket yang telah dipesan sebelumnya pada halaman display pemesanan. Apabila tidak ada pemesanan, maka akan muncul tidak ada pemesanan pada halaman riwayat transaksi. Setelah itu, customer dapat kembali ke halaman utama. Nah, setelah customer melakukan pemesanan dan telah melihat riwayat transaksinya, customer dapat melakukan logout akun dengan cara yang pertama, customer dapat mengklik halaman logout akun, lalu customer dapat memilih logout ya atau tidak pada halaman validasi logout. Apabila customer memilih tidak, customer akan kembali ke halaman utama. Apabila customer memilih ya, maka proses tersebut telah berakhir dan telah end. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil proyek, hasil penelitian, dan pembahasan kelompok kami, kelompok 6, yaitu yang pertama, website sistem penjualan tiket membantu manajemen wahana rekreasi dunia fantasi dalam mempercepat proses penyiapan tiket, perhitungan pendapatan, dan mempermudah dalam penyiapan data laporan. Yang kedua, dengan adanya pemesanan tiket dunia fantasi melalui website, memudahkan perusahaan dunia fantasi dalam melayani konsumen secara maksimal dan efisien. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengolahan data dengan komputerisasi akan mengurangi kesalahan karena pencatatan ganda dengan adanya validasi data dan meningkatkan pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi secepat mungkin. Baik, sampai di sini presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.